Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berjanji bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang juga telah menggenapi janji-Mu ketika Engkau memberi Kristus bagi kami, mati menebus kami, sehingga kami boleh datang menghampiri Engkau sebagai Bapa. Bahkan kami memiliki waktu untuk beribadah seperti hari ini, mempersembahkan apa yang kami miliki di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Namun Engkau mau menerima semuanya itu demi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu dan kami juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran kami supaya kami mengerti firman, dan Roh Kudus yang sama pula lah yang menawan hati kami dengan kebenaran firman. Berkatilah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Matius pasal tentang khotbah di bukit. Hari ini kita membahas Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bergantian. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan merenungkan ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu, ayat 1 dan 2 saya akan mengingatkan kita sedikit mengenai apa yang kita bahas. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya bilang biasanya ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? Karena dia mengasihi orang banyak, maka dia memberikan kepada mereka kesempatan untuk menikmati banyak hal. Ketika mereka lapar, dia memberikan mereka makan. Ketika mereka sakit, dia menyembuhkan mereka. Ketika Yesus mau mengekspresikan apa yang disebut sebagai kasih kepada Bapa, maka ketika dia lihat orang banyak, dia justru mengasingkan dirinya, memisahkan diri dari orang banyak, lalu kemudian dia mengambil waktu bersekutu dengan Bapanya. Sekali lagi, Kristus kita adalah Kristus yang mengasihi semua orang, sehingga dia memperhatikan kebertubuhan mereka, dia mengajar mereka, dia memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dia juga bisa menarik diri dari antara manusia untuk menikmati persekutuan dengan Bapanya. Tetapi kali ini Bapak Ibu dan saya melihat ada satu momen yang khusus ketika dia melihat orang banyak, dia menarik diri dari mereka. Kali ini bukan memisahkan diri dari orang banyak untuk bersekutu dengan Bapa, tetapi menarik diri, memisahkan diri dari orang banyak untuk menikmati waktu yang lebih panjang dengan murid-muridnya, dan dia kemudian mengajar mereka. Ketika berkhotbah mengenai bagian ini, saya bilang itu berarti dia pelayanan dari pagi sampai dengan siang, mungkin mengajar orang banyak, memberi waktu bagi orang banyak. Sekarang ketika dia memisahkan diri dari orang banyak, mungkin murid-murid bilang, puji Tuhan. Sudah dari pagi sampai siang belajar terus. Memisahkan diri, mungkin ini waktunya kita makan. Sampai di atas bukit dia bukan mengajak mereka makan, tapi kemudian dia bilang kepada murid-murid, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran yang tadi belum selesai dengan orang banyak. Dia memberikan waktu yang lebih panjang dengan mereka, bukan untuk makan bersama dan menikmati hal-hal yang menyenangkan, tetapi untuk belajar. Saudara, ketika Allah mengasihi saudara dan saya, maka dia akan memberikan kepada kita Kristus. Supaya Kristus mati bagi kita. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan, dan dengan demikian saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Allah. Tetapi sebagai murid, jika Allah mengasihi saudara dan saya, maka dia akan memberikan kepada kita waktu untuk belajar. Dia memberikan waktu, sekali lagi, bagi saudara dan saya untuk belajar. Dengan demikian kesempatan untuk belajar sebenarnya harus dipahami dan disambut oleh orang Kristen sebagai tanda cinta kasih Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya jangan marah ketika Bapak Ibu dan saya mendapatkan kesempatan yang sedemikian. Responilah ini sebagai anugerah, sebagai tanda belas kasihan Tuhan bagi saudara dan saya. Itu sebab hari Kamis yang lalu ketika PA di sini saya bilang, pendoa syafaat itu bukan hanya orang-orang yang memberi waktunya untuk berdoa. Biasanya kita melihat orang kalau memberi waktu yang panjang untuk berdoa, kita otomatis bilang dia pendoa syafaat. Enggak. Pendoa syafaat di dalam Alkitab adalah orang-orang yang mendedikasikan waktu cukup panjang untuk berdoa. Tetapi juga pada saat yang sama, pendoa syafaat yang baik adalah orang-orang yang memberi waktu yang cukup panjang untuk belajar, sehingga doa-doanya mengekspresikan firman Tuhan. Dia tidak berdoa berlawanan dengan kebenaran firman. Dia menyesuaikan hatinya, menyesuaikan permohonan-permohonannya dengan kebenaran firman yang dipahami.
Ini yang disebut sebagai doa orang benar yang besar kuasanya. Artinya bahkan aktivitas berdoa saja itu berkaitan dengan kebenaran. Seluruh dimensi hidup Bapak Ibu dan saya berkaitan dengan kebenaran. Maka kalau Allah mengasihi kita, Dia pasti kasih kebenaran supaya saudara dan saya pelajari. Nah, kebenaran seperti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid? Di dalam ayat yang ketiga ada ucapan bahagia yang pertama. Ucapan yang pertama dari 8 ucapan bahagia. Kita akan mempelajari itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang sementara Yesus ajarkan? Bapak Ibu, melalui ayat ini sebenarnya saudara dan saya bisa lihat bahwa memang Yesus atau orang Kristen itu tidak meremehkan orang miskin dan kemiskinannya secara material. Tetapi ketika dia bilang begini, berbahagialah orang miskin, bahasa aslinya harusnya diterjemahkan bukan orang yang miskin di hadapan Allah, tetapi orang-orang yang miskin di dalam roh. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang miskin di dalam roh. Ini mengandaikan bahwa kekristenan tidak meremehkan orang miskin dan kemiskinan material. Tetapi juga pada saat yang sama, orang Kristen bukan orang-orang yang mengglorifikasi, mempermuliakan kemiskinan secara material. Hari ini banyak orang membayangkan bahwa di dalam kekristenan, kita karena memihak kepada orang miskin, maka kemiskinan adalah sesuatu yang mulia. Bahkan kemiskinan bisa dispiritualisasi menjadi semacam syarat keselamatan. Kalau kamu miskin, kamu pasti masuk surga. Apalagi ayat ini ada. Kalau seolah-olah kemiskinan orang miskin adalah syarat bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang memberi perintah kepada orang Kristen untuk memperhatikan orang miskin. Tetapi di dalam pengadilan dia bilang jangan memihak kepada orang miskin. Mari kita lihat misalnya di dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ketiga. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat seimbang. Dia bilang Allah memihak kepada orang miskin dan perkaranya, tetapi kepada orang Israel di dalam konteks penghakiman. Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Keluaran pasal 23, 2, 2, 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Saudara tidak boleh memihak di dalam perkara kepada orang miskin karena kemiskinannya. Saudara harus memihak kepada orang miskin karena dia benar. Seorang hakim yang baik tidak memihak kepada seseorang karena orang itu kaya atau orang itu miskin. Artinya kekayaan dan kemiskinan itu bukan prasyarat untuk membenarkan seseorang. Demikian juga di dalam konteks kehidupan secara spiritual, kekayaan dan kemiskinan itu tidak bisa dispiritualisasi. Bapak Ibu, ada dampak ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang karena berbelas kasihan kepada orang miskin, maka kemiskinan itu diglorifikasi atau dimuliakan, dianggap sebagai sesuatu tanda spiritualitas yang sejati. Kalau kemiskinan adalah tanda spiritualitas sejati, maka saudara dan saya akan menemukan kadang-kadang banyak orang Kristen itu pada akhirnya membenci dan mendiskriminasi orang kaya. Biasanya kita bilang begini ya, kasihan orang miskin. Lalu kemudian karena saudara dan saya mengasihi orang miskin, lalu kasih yang tidak seimbang ini akan membuat saudara dan saya bisa membenci dan merampas harta milik orang kaya. Apa yang salah dengan kekayaan sehingga saudara dan saya membenci orang kaya misalnya? Apa yang salah dengan kekayaan mereka sehingga kekayaannya dirampas? Kalau seandainya dia kaya karena korupsi, kita bisa setuju dengan undang-undang perampasan aset kan ya. Tetapi kalau dia tidak kaya karena dia korupsi, jangan ambil hartanya. Saudara, di dalam konteks Amerika Latin, kadang-kadang karena kemiskinan begitu merajalela, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan munculnya pemimpin-pemimpin yang revolusioner, lalu kemudian mereka melawan pemerintah, lalu kemudian mereka merampas harta milik orang kaya, seolah-olah orang kaya itu sesuatu yang jahat. Kemiskinan harus diatasi, tetapi saudara dan saya juga tidak boleh menspiritualisasi kemiskinan sampai kekayaan itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Diskriminasi. Lazarus orang miskin kan ya, dia ada di sorga. Bapak Ibu jangan lari kepada satu ekstrim yang lain, orang kaya pasti masuk neraka. Bagaimana dengan Abraham? Abraham itu kaya sekali Bapak Ibu. Abraham adalah orang yang kaya. Tuhan kita tuh Tuhan yang adil, maka dia sediakan neraka untuk orang kaya atau orang miskin. Dua-duanya kan ya, Tuhan adil loh. Neraka itu tersedia bagi orang kaya dan orang miskin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah, sehingga sorga itu bisa berisi orang kaya dan orang miskin. Persoalan yang lain adalah kalau saudara dan saya terlalu memuliakan apa yang disebut sebagai kemiskinan adalah kita tidak solutif. Bapak Ibu, kemiskinan itu sesuatu yang mengancam hidup. Sekali lagi, kemiskinan adalah kondisi yang mengancam kehidupan yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu maka yang namanya kemiskinan harus diatasi. Allah memihak kepada orang miskin, itu jelas di dalam Amsal.
Allah juga mengajar kepada orang-orang yang diberkati di tengah-tengah umat Allah. Belajar membuka tangan mereka untuk menolong orang miskin. Artinya Alkitab itu memberi petunjuk kepada kita ketika berjumpa dengan orang miskin itu ditolong bukan dinasehati. Kadang-kadang kecenderungan kita adalah mengalami berhadapan dengan orang yang menderita, kita menjadi orang-orang yang rohani, lalu kemudian kita bukannya menolong, kemudian kita cuma bilang, gak apa-apa kamu miskin, Tuhan Yesus juga miskin. Apa hubungannya kalau Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kita, kenapa penghiburan kita adalah mengatakan, kamu miskin serupa seperti Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Kemiskinan adalah kesempatan bagi kamu untuk mengandalkan Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu, tetapi saudara dan saya juga kalau tidak berbuat apa-apa, maka ini salah. Kadang-kadang orang Kristen itu menjadi orang-orang yang cenderung terjebak di dalam usaha untuk menipu diri dan menipu orang lain, Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya bilang kamu orang miskin, kamu serupa dengan Kristus, kamu sekarang punya kesempatan untuk hanya mengandalkan Allah. Hati-hati karena yang sedemikian bisa membuat saudara dan saya akhirnya ketika berhadapan dengan penderitaan dan kemiskinan, hati kita tuh cenderung nerimo. Tidak ada perjuangan mengafirmasi apa yang disebut sebagai kemalasan, dan gara-gara inilah ada satu orang namanya Karl Marx itu benci dengan agama, terutama agama Kristen. Dia bilang agama adalah candu. Saudara, kita akan sering dengar istilah ini kan ya, agama adalah candu. Kenapa? Karena pada masa itu para buruh itu mengalami kemiskinan. Ketika buruh mengalami kemiskinan, mereka datang ke gereja, pendeta mengajak mereka berdoa, lalu bilang, kamu taat saja sama Tuanmu. Gak apa-apa, nanti ketika Kristus datang dia akan menyatakan keadilan. Jadi apa yang diajarkan kepada orang-orang yang menderita ini? Terima keadaan kamu. Memang sudah begitu Tuhan tetapkan. Jadi terima saja. Gak usah lakukan perlawanan, gak usah lakukan apapun. Karl Marx bilang kalau begitu agama adalah candu. Ketika orang menderita datang ke gereja hanya menawarkan sorga. Tapi tidak pernah mengajar mereka untuk bekerja lebih keras, berjuang untuk hidupnya. Bapak Ibu, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin sama-sama ada bisa menikmati kondisi spiritual yang sama. Orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin sebenarnya bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama bisa terjebak di dalam kecenderungan untuk mengandalkan harta kekayaan kan ya. Biasanya kita melihat orang kaya sebagai orang-orang yang mengandalkan harta kekayaan. Tetapi saudara dan saya tidak boleh lupa, banyak orang kaya juga masih belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di sisi yang lain, apakah kalau orang mengalami kemiskinan, maka otomatis mereka akan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan harta? Bedanya orang kaya dan orang miskin ketika mereka terjebak di dalam mengandalkan harta adalah orang kaya mengandalkan harta yang dia miliki. Orang miskin mengandalkan harta yang tidak dia miliki. Ketika saudara dan saya terjebak di dalam kemiskinan, lalu mau melakukan sesuatu yang baik, saudara dan saya bilang tidak bisa karena kita tidak punya apa-apa, pada saat itu tanpa sadar, saudara dan saya sementara terjebak di dalam apa yang disebut sebagai mengandalkan harta kekayaan. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan segala sesuatu, Tuhan bisa mengambil segala sesuatu yang dia berikan, maka kita mesti belajar entah dalam kekayaan atau di dalam kemiskinan, belajar mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan berkat yang dia berikan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami melakukan perkunjungan dan ada satu bapak dan ibu, kami berkunjung ke tempat mereka. Kalau lihat dari apa yang mereka miliki, tempat yang Tuhan berikan kepada mereka, ini orang yang memiliki kekayaan yang cukup. Lalu kemudian waktu duduk, ngobrol, sampai kepada waktu di mana sharing sebelum berdoa, dia bercerita kira-kira begini, kenapa dia ada di dalam gereja, dan dia memilih waktu itu dengan gereja reform. Dia bilang, Pak, saya ini terlahir dalam keluarga yang miskin. Papa mamanya adalah hamba Tuhan yang melayani sebagai misionaris di daerah. Lalu kemudian dia bilang, mereka keluarganya besar, nasi itu selalu cukup tapi lauk itu selalu rebutan. Jadi mereka bisa makan nasi tapi lauknya sulit. Dengan demikian untuk mendapatkan sekolah, pendidikan yang layak, makan puas itu susah. Dia bilang susah sekali untuk menikmati hidup. Sehingga mereka pulang sekolah cari kayu api, kayu bakar ya untuk itu. Jadi hidup mereka tuh habis untuk itu. Ketika papanya punya kesempatan untuk utus mereka datang ke Jawa, ada beberapa yang laki-laki semua dikirim ke Jawa, lalu mereka sekolah. Setelah sekolah dapat pekerjaan agak lumayan. Dia bilang, Pak, karena kami miskin dulu, karena kami miskin. Satu yang cuman saya tahu selama saya kerja adalah kami sudah bosan miskin. Kami harus makan sepuasnya. Maka dia kerja keras dan tidak ada waktu untuk berhenti. Waktu dia cerita begitu lalu istrinya bilang begini, Bapak Ibu tahu enggak? Waktu untuk menikmati kesempatan untuk menikmati waktu bersama dengan suami saya ini kurang sekali. Anak-anak kadang-kadang mengeluh.
Mengeluh karena mereka tidak punya waktu untuk duduk bersama dengan papanya. Kenapa? Karena papanya pergi dari pagi sampai malam. Untuk apa? Untuk berjuang supaya mereka tidak miskin. Saya sudah bosan miskin, katanya. Lalu kemudian dia bilang tanpa sadar, Tuhan memberkati kerja kerasnya dia. Sehingga dia punya segala sesuatu yang dia inginkan. Tetapi di dalam hatinya selalu ada spirit ini. Saya sudah bosan miskin. Saya ingin makan sepuas-puasnya. Baru kemudian dia sadar, satu kali ada seorang hamba Tuhan di Reform bilang, apa kriteria puas itu? Apa kriteria puas? Lalu kemudian dia mulai berpikir bahwa apa yang dia kejar selama ini semua sudah ada di tangan. Tapi dia tidak pernah bisa merasa puas dengan semua yang ada di tangannya dia. Pada saat itulah baru kemudian istri dan anak-anaknya bilang, sudah terlalu lama kamu kerja dan tidak memberi waktu bagi kami. Dia bilang dia baru mulai belajar untuk menikmati waktunya, bisa menikmati ibadah, bisa menikmati istirahat untuk sabat itu. Dia bilang setelah dia ada di dalam gereja, lalu kemudian dia belajar bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya. Saudara lihat ya, dia berjuang dari miskin sampai kaya. Pada saat dia miskin, dia berjuang mengandalkan kekuatannya dia. Karena dia pikir kekayaan itulah yang memuaskan dia. Setelah dia kaya pun, dia masih merasakan bahwa ternyata kekayaan tidak memuaskan dia. Sehingga dia kerja terus sampai istri dan anaknya dia bingung. Bapak Ibu, orang ini ketika dia miskin secara material, dia miskin juga secara spiritual. Ketika dia sudah kaya secara material, dia juga masih miskin secara spiritual. Oleh sebab itu, maka ada satu peringatan di sini, meskipun itu merupakan sebuah penghiburan itu. Dia bilang, berbahagialah kamu kalau kamu miskin di dalam roh. Satu sisi berjuanglah untuk melawan apa yang disebut sebagai kemiskinan secara lahiriah atau secara material. Tetapi berbahagialah kalau kamu miskin secara roh, kamu miskin di dalam roh. Berbahagialah karena itu. Apakah kalau saudara dan saya miskin dalam roh, kita pasti harus bahagia. Saya mau ajak kita untuk melihat ini secara kritis beberapa hal. Bapak Ibu, ketika dia bilang miskin di dalam roh, kita perlu memikirkan sekarang apa yang dimaksud dengan miskin di dalam roh. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk miskin. Untuk memahami yang Yesus maksudkan. Bapak Ibu, ada dua kata yang sering dipakai untuk orang Yunani untuk mendefinisikan bahasa Indonesia miskin. Kata yang pertama adalah kata penes. Penes berarti miskin tetapi masih cukup. Bapak Ibu bisa bilang, ya enggak kaya-kaya amat tapi juga enggak miskin-miskin amat lah. Tidak berlimpah tetapi juga tidak kurang. Sulit tetapi masih bisa diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Kalaupun ada kekurangan, sedikit bantuan orang lain sudah cukup bagi kita. Jadi sebenarnya ini berarti saudara dan saya masih ada, masih cukup, lalu hanya butuh bantuan orang lain sedikit sudah selesai. Atau saudara dan saya kerja sedikit lebih keras dari yang biasanya, maka sudah ada solusi bagi kita. Masih ada harapan dengan perjuangan sendiri. Masih ada harapan dengan sedikit bantuan dari orang lain. Ini yang disebut sebagai penes. Tapi yang kedua, miskin yang datang dari kata Yunani tokos. Miskin dari kata tokos berarti kemiskinan yang mutlak dan memprihatinkan. Tokos bicara mengenai kondisi miskin sehingga kita berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Jadi bukan hanya bicara mengenai kemiskinan tetapi ketidakberdayaan karena kita tidak punya apa-apa sama sekali. Tokos mengandaikan kemiskinan yang sudah tidak tertolong baik dengan usaha sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Saya mau kerja keras seperti apapun kondisi miskin ini sudah nggak tertolong lagi. Pasti mati, kerja keras mati, dia mati. Tokos itu berarti bahwa kalau orang lain mau bantu kita, dia mungkin harus menyerahkan semua yang dia punya supaya kita keluar dari kemiskinan kita. Artinya kalau ada orang punya harta, dia harus punya harta cukup banyak, dia kasih ke kita. Begitu dia kasih ke kita, kita cukup, dia jatuh miskin. Dengan demikian orang tidak mungkin akan menolong kita di dalam kondisi yang kedua. Maka orang-orang miskin yang disebut sebagai tokos di dalam perjanjian lama, itu hanya punya satu tempat untuk minta tolong, yaitu Allah. Ini yang sementara dibicarakan. Kata yang digunakan oleh Yesus Kristus, kamu yang miskin di dalam roh, dia pakai kata tokos untuk berbicara mengenai dua hal. Pertama, kemiskinan, dan yang kedua berbicara mengenai ketidakberdayaan. Sekali lagi, dia lagi berbicara mengenai dua hal. Kemiskinan secara spiritual dan ketidakberdayaan secara spiritual. Kalau dia bilang berbahagialah kamu yang miskin secara spiritual, apakah kemiskinan secara spiritual itu sebuah anugerah? Bapak Ibu tetap saja sama seperti miskin secara lahiriah itu mengancam hidup. Sebenarnya kita juga harus sadar bahwa kemiskinan spiritual jika tidak teratasi itu juga akan mengancam kehidupan spiritual kita.
Jadi apa itu kemiskinan secara spiritual? Saya kutip seorang penulis namanya William Hendrickson. Miskin secara rohani adalah kondisi di mana saudara dan saya merasakan kehampaan di dalam jiwa, kekosongan di dalam hati, sehingga hidup kita tidak bermakna. Sekali lagi, apa itu kemiskinan secara rohani? Miskin secara rohani berbicara mengenai kehampaan di dalam jiwa, kekosongan di dalam hati saudara dan saya, sehingga hidup kita itu tidak bermakna. Ini bisa terjadi pada saudara dan saya ketika kita berkelimpahan secara material maupun ketika kita kekurangan secara material. Kita kekurangan secara material, jiwa kita kosong. Kita kelebihan secara material pun saudara dan saya tetap bisa merasakan kehampaan di dalam jiwa. Entah kaya, entah miskin, saudara dan saya masih bisa merasakan bahwa kehidupan kita tidak bermakna. Kenapa? Seorang penulis namanya Blaise Pascal, dia bilang kelimpahan di dalam jiwa itu pernah dinikmati manusia. Kapan? Ketika mereka menikmati persekutuan dengan Allah. Ini yang terjadi di Eden. Adam dan Hawa itu menikmati kelimpahan karena Allah ada bersama dengan mereka. Bukan hanya di dalam Taman Eden, tetapi ada di dalam jiwa mereka. Jiwa mereka itu selalu dipuaskan bukan oleh karena segala sesuatu tersedia di dalam Taman Eden, tetapi jiwa yang spiritual, jiwa manusia yang begitu besar itu menjadi tempat kediaman Allah yang besar, yang jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi masalah datang ketika manusia jatuh di dalam dosa dan Allah bilang, tidak untuk selamanya rohku tinggal di dalam diri manusia. Sejak pada saat itu Blaise Pascal pakai satu istilah, ada semacam lubang hitam di dalam hati manusia. Lubang hitam itu adalah lubang yang ditinggalkan oleh Allah. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Dia tinggal di dalam jiwa kita, maka lubang hitam itu terisi penuh. Manusia selalu menikmati kepuasan. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka bermakna. Tetapi ketika Allah meninggalkan jiwa manusia, jiwa itu kosong dan tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Seorang penulis mengatakan, Bapak, Ibu, dan saya punya jiwa ini terlalu besar. Saking besarnya Allah yang besar bisa berdiam di sana dan menjadikannya sebagai baitnya. Tetapi karena Allah itu besar, dia berdiam di dalam hati manusia. Ketika dia meninggalkan hati manusia, maka kekosongan di dalam hati manusia itu tidak dapat diisi oleh apapun. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah yang kekal, serupa dengan Allah yang kekal, maka jiwa kita kekal. Jiwa yang kekal tidak dapat dipuaskan dengan hal-hal yang sementara. Maka wajar ketika saudara dan saya berkelimpahan secara material, kadang-kadang kita tidak merasa puas dengan kehidupan kita. Kita terus-menerus berusaha untuk mengejar dan mengumpulkan segala sesuatu. Pada saat yang sama kita tidak pernah bisa merasa cukup. Jiwa manusia adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Apa yang mau saudara pakai untuk mengisi kebutuhan jiwa itu? Bapak Ibu, kekosongan dan kehampaan dalam jiwa adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Ketika kita merasa bahwa jiwa kita kosong, jiwa kita hampa, biasanya lubang hitam itu harus diisi dengan sesuatu. Manusia berjuang untuk mencari makna dengan berbagai macam cara. Dia pikir dengan mendapatkan popularitas maka dia punya kehidupan kemudian menjadi bermakna. Ada satu penulis dia bilang zaman sekarang orang berusaha mengisi kekosongan di dalam jiwa melalui proses yang disebut sebagai konsumerisme. Dia mendefinisikan konsumerisme itu dengan gambaran yang sederhana, mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk bisa menikmati sebanyak-banyaknya. Tetapi jiwa manusia terlalu besar. Sebanyak apapun saudara kumpulkan, sebanyak apapun saudara nikmati, semua yang saudara lakukan tidak bisa membuat jiwa yang besar itu dipenuhi. Hari ini hal-hal yang bersifat spiritual telah diganti dengan hal-hal yang kelihatan. Cinta yang sejati yang datang dari Allah yang tidak kelihatan, hari ini coba diganti dengan apa yang disebut sebagai seksualitas. Ketenangan di dalam jiwa oleh karena Allah yang besar, Sang Gembala yang agung itu hadir dan menggembalakan kita. Sekarang bisa diganti dengan drugs. Tetapi semuanya itu hanya mengganti Allah dalam kondisi yang sementara. Tetapi coba lihat ini. Kalau saudara dan saya miskin secara spiritual, saudara dan saya akan lari kemanapun. Mencari tempat, mencari sesuatu yang bisa mengisi jiwa kita. Bahayanya adalah kita tidak pernah bisa dipuaskan. Dan itu kenapa saudara dan saya akan menemukan kalau orang serakah, dia tidak pernah bisa dipuaskan dengan apapun. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Yesus bilang kamu berbahagia kalau kamu miskin? Bapak Ibu, kemiskinan secara rohani adalah sebuah bahaya. Tetapi kalau saudara sadar bahwa saudara miskin secara rohani, saudara harus berbahagia. Banyak orang di dalam Wahyu, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Tuhan Yesus datang dan bilang kepada jemaat, kamu itu miskin tetapi kamu buta sehingga kamu tidak tahu bahwa kamu miskin.
Sehingga kalau saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kekosongan, kehampaan di dalam jiwa, ini adalah kemiskinan secara rohani. Dan kalau saudara sadar, satu sisi itu bahaya, sisi yang lain itu anugerah Tuhan. Hanya orang yang telah dibukakan matanya, dicelikkan matanya oleh Tuhan, yang bisa sadar bahwa mereka sementara ada di dalam kemiskinan secara spiritual. Dengan demikian, saudara dan saya bisa mencari jalan yang tepat, mencari arah yang tepat untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa. Tetapi persoalannya sekarang adalah miskin secara spiritual bukan hanya sadar bicara mengenai Bapak Ibu dan saya punya hati kosong, jiwa itu kosong dan hidup tidak bermakna. Ketika saudara dan saya sadari itu masih ada bahaya yang lain, yaitu saudara dan saya bisa sadar bahwa sebenarnya kita tidak berdaya. Ketika saudara dan saya baca Alkitab, saudara dan saya akan menemukan bahwa jiwa yang kosong itu pasti bisa diisi oleh Allah. Dari tadi saya mengulang-ulangi hal ini. Tetapi ada kondisi yang lain. Tadi saya bilang orang miskin itu bukan hanya miskin di dalam konteks kata tokos itu. Tetapi dia juga tidak berdaya. Jadi tidak berdaya di dalam konteks apa? Setelah dia sadar bahwa dia miskin, dia sadar bahwa dia butuh Allah. Tetapi pada saat yang sama dia sadar bahwa dia tidak layak dan dia tidak berdaya untuk datang kepada Allah. Tahu dia butuh Allah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus datang kepada Allah. Kalaupun dia kenal Allah yang sejati, dia dengar tentang Allah yang sejati yang diceritakan oleh Alkitab, dia tahu bahwa dia tidak layak dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menjumpai Allah yang sedemikian. Inilah pergumulan para pelacur dan pemungut cukai di dalam perjanjian baru. Ketika Yesus datang dan dia memberitakan kerajaan Allah, Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Allah yang suci yang benci dosa. Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Allah yang adil yang menghukum dosa. Allah yang begitu sensitif terhadap dosa sehingga dosa sekecil apapun akan memisahkan manusia dari dia. Begitu para pelacur dengar berita ini, begitu para pemungut cukai dengar berita ini, mereka tahu mereka tidak bisa menghampiri Tuhan. Kami kosong, hidup kami tidak bermakna, kami tahu kami butuh Tuhan, tapi kami tidak bisa datang kepada dia. Terlalu suci dia, terlalu berjarak, jarak itu terlalu jauh. Tetapi ketidakberdayaan ini juga berbicara mengenai sebuah kesadaran bahwa ketika manusia berjuang untuk datang kepada Allah, mereka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Bapak Ibu ingat prinsip ini dalam perjanjian lama. Jangan datang kepada Allah dengan tangan yang hampa. Persoalannya saudara dan saya mau bawa apa untuk bisa mendekat kepada Allah? Pada zaman perjanjian lama, semua orang mau datang menyembah Allah mereka. Mereka bawa sesuatu. Dengan bangga mereka persembahkan kepada Allah mereka. Dan karena Allah mereka itu adalah Allah-Allah yang kecil, maka persembahan yang hanya sesajen saja pun itu sudah membahagiakan Allah mereka. Tapi orang Israel tahu, mereka datang kepada Allah tidak boleh dengan tangan hampa. Tapi pada saat yang sama ada paradoks di sana. Mereka tahu tidak ada yang layak untuk diberikan kepada Allah dengan kebanggaan. Gak ada yang bisa dibanggakan untuk dibawa kepada Allah. Mereka tidak bisa bawa apa-apa supaya mereka punya akses menghampiri Allah. Orang-orang seperti ini akan sadar bahwa mereka tidak punya hak untuk menghampiri Allah karena kebenaran, bahkan karena kebaikan dan kebenaran mereka sendiri. Karena itu seperti kain kotor. Bapak Ibu, di dalam bahasa asli kain kotor itu kan harus diterjemahkan kain haid. Hari ini kalau di dalam proses natural Bapak Ibu dan saya, kain haid hari ini sudah diganti dengan yang setelah dipakai kemudian dibuang. Pada zaman dulu itu mahal sehingga dipakai, setelah itu kemudian itu dibersihkan. Tetapi ketika itu sudah dipakai itu harus disimpan baik-baik, tidak boleh ditempatkan dimanapun karena itu dianggap sebagai sesuatu yang najis. Maka kalimat yang diberikan di dalam perjanjian lama itu begitu kasar. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu, itu kain kotor, itu kain haid. Di hadapan Allah itu najis. Tidak ada yang bisa diberikan kepada Allah untuk memberikan kepada kita akses untuk menghampiri dia. Ini pukulan bagi orang suci seperti orang Farisi. Ketika Yesus datang, lalu Yesus bercerita kepada mereka mengenai Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang berjarak dari manusia karena kesucian dan keadilannya. Orang Farisi bilang, saya akan datang menghampiri dia dengan kebaikan dan kebenaran saya. Yesus bilang, gak bisa kamu. Kamu gak bisa karena tidak ada yang bisa kamu bawa kepada Tuhan dengan kebanggaan. Kamu gak bisa menghampiri Allah dengan kebenaran yang kamu usahakan. Karena itu adalah kain kotor. Pada masa itu, waktu mendengar Yesus Kristus, Bapak Ibu, orang-orang berdosa maupun orang-orang yang dianggap suci, sama-sama mengalami depresi. Orang berdosa tahu dia tidak layak. Orang benar tahu usahanya sia-sia. Mereka berjuang setengah mati tapi tidak bisa. Tetapi ketika mereka punya kesadaran ini, saya miskin, jiwa saya kosong, hati saya hampa.
Kehidupan saya tidak bermakna tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya mau dekati Tuhan. Tapi saya tidak bisa. Bapak Ibu, perasaan seperti ini satu sisi bahaya. Tetapi juga Tuhan Yesus bilang berbahagia. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sadar bahwa tidak ada yang bisa dibawa kepada Allah yang suci. Tidak ada yang baik pada kita yang bisa membuat kita menghampiri Allah. Itu tanda Anda telah berjumpa dengan Allah yang sejati. Kalau saudara merasa bahwa ada sesuatu yang layak bisa dipersembahkan kepada Allah. Mungkin saudara tidak kenal siapa Allah yang sejati. Kalau saudara kenal Allah yang sejati, saudara akan sadar bahwa tidak ada yang layak pada diri saudara yang bisa membuat saudara menghampiri Dia. Kalau saudara berhadapan dengan Allah yang kaya itu, saudara akan sadar betapa miskinnya kita. Oleh sebab itu, berkali-kali saya bilang di sini, Allah, orang-orang perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru, begitu mereka berjumpa dengan Allah yang suci, langsung ada kesadaran kami berdosa. Ketika mereka melihat Allah yang suci, mereka bukan bersuka cita, mereka menutup mata mereka karena mereka tahu mereka tidak layak, tidak ada yang bisa dibanggakan dan pasti mereka akan mengalami kematian. Hari ini kalau engkau duduk di situ, lalu engkau merasa jiwaku hampa Tuhan. Kehidupanku tidak bermakna, mungkin itu tanda baik. Tinggal bagaimana engkau meresponinya. Kalau engkau bilang, tapi saya juga merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang harus mengisi jiwa saya, namun saya tidak layak. Mungkin itu juga tanda baik. Bapak Ibu, menyadari kemiskinan itu bisa membawa saudara dan saya kepada dua arah. Sudah cukup lama, kemudian saya pernah melayani seorang mahasiswa, dia datang, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, lalu kemudian dia bilang mau konseling. Ya, kami ngobrol-ngobrol di teras. Tapi begitu masuk dalam kondisi yang mulai serius, dia mulai cerita dengan air mata. Dia bilang, Pak, saya rasa hati saya nih kosong. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Saya rasa hidup saya ini nggak ada maknanya. Lalu kemudian dia bilang, baru beberapa hari yang lalu, saya pikir mungkin mati saja, Pak. Karena hatinya kosong, hatinya hampa, dia berpikir untuk bunuh diri. Saya bilang, hati yang kosong, hati yang hampa, kalau disadari, itu anugerah Tuhan. Banyak orang hatinya kosong, hampa, dia rasa bahwa hidupnya itu berkelimpahan. Karena Alkitab bilang dia buta secara spiritual. Kenapa kamu tiba-tiba merasa bahwa hidup kamu itu tidak bermakna? Kenapa kamu merasa bahwa tiba-tiba hatimu kosong dan hatimu hampa? Ada dua respon. Pertama, kamu habisi dirimu sendiri. Atau yang kedua, kamu cari Allah yang hidup. Dan cuman itu jalan keluar. Bapak Ibu, kesadaran ini. Kesadaran bahwa kita miskin. Kesadaran bahwa saudara dan saya tidak punya jalan keluar untuk datang kepada Allah, menikmati persekutuan dengan Dia. Itu akan menghancurkan kesombongan kita secara spiritual, menghancurkan kecenderungan untuk mengandalkan diri kita masing-masing. Ini adalah anugerah karena menghancurkan kesombongan, menghancurkan usaha untuk mengandalkan diri. Kekosongan di dalam jiwa kadang-kadang dipakai oleh Tuhan sebagai anugerah untuk menarik kita datang kepada Allah. Kepada para pelacur yang merasa Tuhan kami tidak layak. Kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa kebenaran mereka sekarang merupakan kerja keras yang sia-sia. Ketika mereka mengalami depresi, Yesus kemudian tiba-tiba bilang kepada mereka, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tidak hanya bilang bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak hanya bilang kamu miskin. Yesus enggak hanya bilang bahwa kamu tidak berdaya, tapi Yesus memberikan solusi. Solusinya adalah mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat karena kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan saudara dan saya nikmati bukan dengan melakukan apa-apa atau membawa apa-apa, tetapi justru dengan berdiam diri. Dari mana saudara dan saya memahami hal ini? Ya, kalau saudara dan saya memahami kata kelegaan yang Yesus gunakan. Kata kelegaan bisa berarti istirahat, kata kelegaan bisa berarti berhenti. Dia pakai kata anapause. Bapak Ibu, kata berhenti di dalam bahasa Yunani ada dua. Pertama menopause, yang kedua anapause. Dua kata ini adalah dua kata yang digunakan untuk pemain-pemain musik yang ahli pada zaman itu yang memainkan alat musik petik. Kecapi dan lain-lain. Itu kan punya dawai ya, kayak tali itu. Ketika mereka memainkannya, lalu kemudian tali itu makin lama terus dipakai, maka tali itu makin lama akan menjadi semakin tegang. Setelah dia tegang, maka bunyinya tidak akan sebagus yang sebelumnya. Pemain yang tidak berpengalaman akan terus memaksakan dawai itu untuk dimainkan. Makin lama dia makin tegang dan karena terus dimainkan dan tidak dihentikan, satu saat dawai itu menjadi putus. Ketika dawai itu putus dan tidak bisa digunakan lagi, itu disebut sebagai menopause. Sudah tidak bisa lagi. Tetapi
Pemain musik yang berpengalaman itu akan melonggarkan dawai itu. Artinya dia tidak dipakai, dia diistirahatkan. Sampai batas waktu tertentu dawai itu akan dikencangkan kembali dan waktu dimainkan setelah dia beristirahat. Bunyinya akan lebih bagus dari tali yang baru. Ini disebut sebagai anapausa. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan tidak diperoleh dengan mengusahakan sesuatu, tetapi dengan beristirahat di dalam Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu akan menemukan hal ini. Untuk memberikan kepada saudara dan saya kelegaan di dalam jiwa. Kristus inilah yang harus mengalami kesesakan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya punya hati terisi penuh di dalam persekutuan dengan Allah yang besar. Maka Kristus inilah yang harus mengalami perpisahan dengan Bapa yang besar itu. Maka dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya kembali menjadi bait Roh Kudus, maka dia harus menjadi bait Allah yang dihancurkan. Tetapi apapun itu dia bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Berbahagialah kalau kamu miskin, kalau kamu sadar bahwa kamu jiwamu kosong, sadarlah bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa, sadar bahwa kamu tidak berdaya. Karena dengan demikian kamu punya kesempatan untuk datang kepadaku dan menikmati apa yang disebut sebagai kelegaan. Bapak Ibu, yang Yesus tawarkan, kata berbahagia atau kata diberkatilah dari kata makarios, bicara mengenai berkat yang bersifat ilahi dan sempurna. Kamu akan menikmati kebahagiaan yang kekal. Kalau kamu miskin secara rohani, kamu datang ke tempat yang tepat, maka yang kamu nikmati adalah kebahagiaan. Kamu akan diberkati oleh Allah dan berkat berupa sukacita, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kekal. Kenapa? Karena pribadi yang kekal, sukacita sejati itu ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung kepada kondisi eksternal. Sehingga seorang penulis berkata, kalau kamu datang dan kemudian menikmati persekutuan dengan Allah, maka sukacita itu adalah sukacita yang melampaui aniaya, melampaui kehilangan, melampaui apa yang disebut sebagai kesedihan. Itu sebab pemazmur bisa bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23. Karena Tuhan adalah gembala, maka dia bisa bersuka cita. Dia bisa menikmati kelimpahan di dalam kelimpahan material ketika dia berbaring di padang rumput hijau dan minum di air yang tenang. Tetapi karena Tuhan adalah gembalanya, dia tetap bisa menikmati kelimpahan secara spiritual. Jiwanya tidak kosong, jiwanya penuh. Jiwanya menikmati kepuasan kapan? Ketika dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Situasi eksternal tidak mengubah apa-apa. Bapak Ibu, saya pernah ingatkan di sini Mazmur pasal 23 ditulis di dalam konteks kehilangan segala sesuatu. Mazmur 23 ditulis ketika Absalom memberontak, dan ketika Absalom memberontak, pada saat itu Daud kehilangan anak yang paling dikasihi yang dipersiapkan sebagai putra mahkota, bukan? Dia kehilangan anak yang mau disiapkan jadi raja. Dia tidak mempersiapkan Salomo, Bapak Ibu. Yang dia siapkan adalah Absalom, tapi Absalom memberontak. Absalom memberontak dan dia masih mengasihi Absalom sehingga dia tidak mau Absalom mati, tetapi Yoab menombak Absalom dan Absalom mati. Dia kehilangan anak yang dikasihi. Sudah cukup sampai di situ? Tidak. Dia kehilangan tahta yang diperjuangkan selama bertahun-tahun. Dia kehilangan harta kekayaannya yang dia kumpulkan. Oleh sebab itu orang yang murah hati, yang sering membuka tangan bagi orang miskin, setidaknya 2 kali harus membuka tangannya untuk menerima bantuan orang lain hanya untuk bisa makan. Begitu melaratnya Daud. Dalam kondisi seperti itu dia membutuhkan penolong yang sepadan yang menolong dia. Mendampingi dia di dalam kesesakan. Istrinya dia yang memahami kondisinya dia harusnya mendampingi, dan harusnya Daud bisa bahagia karena dia bukan cuma punya istri, dia punya istri-istri. Apakah itu jadi solusi? Juga tidak, kan? Tuhan izinkan Absalom tidur dengan mereka di atas soto istana. Israel itu umat Tuhan. Tempat kesucian Allah dinyatakan. Tapi hari itu persinahan dipertontonkan di atas soto istana dan seluruh rakyat dengan mata mereka melihat apa yang disebut sebagai persinahan. Kalau saudara dan saya menyebut itu sebagai pemerkosaan, maka Yerusalem, kota yang disebut sebagai kota Allah itu adalah tempat di mana dignitinya manusia dipelihara. Tetapi hari itu di dalam pemberontakan Absalom, saudara dan saya melihat bahwa Israel dan kesuciannya telah dinodai oleh pemerkosaan yang dilakukan oleh Absalom. Oh, itu adalah luka yang melukai Allah dan hamba Tuhan.
Daud kehilangan itu dan dia butuh orang yang mendampingi dia. Kalau sudah tidak ada istri, paling tidak sahabat yang kenal Tuhan. Orang yang paling tepat adalah Ahitofel, bukan? Perjanjian Lama bilang Ahitofel punya suara tuh bagi orang Israel mirip seperti suara Tuhan. Sayangnya Ahitofel tidak memihak kepada Daud, tetapi memihak kepada Absalom. Hari itu Daud kehilangan semua yang paling penting di dalam hidupnya. Tetapi karena dia punya Tuhan yang mengisi hatinya, dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus bilang kalau engkau menikmati persekutuan dengan aku akan pergi, tetapi sukacita yang aku berikan kepadamu tidak dapat dirampas oleh dunia. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat 22. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-22. 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kalau kegembiraan itu sudah datang di dalam hatimu, karena aku memberikan kepadamu, karena aku menemui engkau, tidak ada yang dapat merampas kegembiraan itu. Maka Bapak Ibu, kunci kebahagiaan itu bukan miskinnya. Berbahagialah, mari Bapak Ibu lihat lagi konstruksi ayat itu. Jangan salah menafsir ayat ini, saya takut saudara dan saya bahagia karena kita miskin. Sementara kemiskinan inilah yang dikecam oleh oleh Alkitab. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin secara spiritual. Berbahagia kalau kamu sadar bahwa kamu miskin, tetapi kalau sadar miskin saja tidak cukup. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Bapak Ibu, biasanya kita punya kecenderungan untuk memisahkan raja dari kerajaannya dia. Kita memisahkan antara Allah dengan kerajaannya. Tetapi di dalam Alkitab, Allah dan kerajaannya tidak pernah bisa dipisahkan. Satu kali pendeta Antonius Un itu waktu dia berkhotbah itu agak mengejutkan beberapa mahasiswa teologi ketika dia bilang begini. Ketika Yesus bilang, kamu akan memiliki kerajaan Allah. Sadarkah saudara dan saya bahwa kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri? Kristus bukan hanya sekedar raja di dalam kerajaan Allah, tetapi dia adalah kerajaan Allah itu sendiri. Bapak Ibu dan saya akan lihat kalimat ini. Tuhan Yesus bilang begini, ketika kamu melihat aku mengusir setan, kamu melihat aku menyembuhkan orang, ketahuilah kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika Kristus sudah datang, pada saat itu kerajaan Allah sudah datang. Kamu berbahagia karena kamu memiliki kerajaan sorga. Berarti Bapak Ibu dan saya hanya bisa menikmati kebahagiaan jika Kristus itu telah dimiliki oleh saudara dan saya. Menarik, Tuhan Yesus juga pernah bilang, kalau kamu mau mencari harta, carilah harta yang di sorga. Karena harta itu tidak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Itu tidak bisa dirampas, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Pertanyaannya, harta yang dimaksud itu siapa atau apa? Yang harta yang dimaksud adalah pribadi Kristus. Maka ini adalah perintah, berbahagialah. Bukan karena kamu miskin. Bukan. Berbahagialah karena kamu dapat menikmati sesuatu yang dapat dinikmati baik oleh orang kaya maupun orang miskin. Yaitu persekutuan dengan Allah. William Barclay dia bilang ketika Yesus bilang berbahagia kamu orang miskin. Berarti Yesus sementara bilang berbahagialah karena sekarang bahkan di tengah kelimpahan kamu mutlak terpisah dari segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan kamu mutlak berpaut kepada Allah, harta rohani yang sejati. Kita boleh punya segala sesuatu, tetapi segala sesuatu tidak boleh mengikat Bapak Ibu dan saya. Dengan demikian ketika Allah yang memberi segala sesuatu kepada kita memutuskan untuk mengambil segala sesuatu yang saudara dan saya punya, saudara dan saya tidak mengutuki dia. Kenapa? Karena hati saudara dan saya berpaut kepada harta yang kekal, harta di sorga yang tidak dapat dirampas oleh apapun itu. Berbahagialah karena syarat menikmati kerajaan Allah itu bukan kelayakan. Bapak Ibu kalau mau masuk satu klub, mau masuk satu perkumpulan manusia, biasanya ada syaratnya kan ya. Kalau anak muda mau ikut klub motor gede, dia mesti punya motor. Kalau Bapak Ibu mau masuk di dalam komunitas sepeda, Bapak Ibu mesti punya sepeda. Sudah begitu mesti sama kan ya sepedanya. Kalau semua pakai sepeda gunung, Bapak Ibu bawa ontel gak jadi.
mesti sama persis. Jadi Bapak Ibu dan saya masuk kepada komunitas apapun ada syarat, yaitu kelayakan karena saudara memiliki sesuatu yang sama dengan mereka. Tetapi ketika bicara mengenai kerajaan Allah, saudara dan saya memiliki kerajaan Allah bukan karena saudara dan saya layak. Syarat untuk memiliki kerajaan Allah adalah ketidaklayakan dan kesadaran bahwa saudara dan saya tidak berdaya. Itu satu-satunya syarat. Dan setelah saudara dan saya memilikinya, saudara dan saya tidak akan pernah lagi kehilangan dia. Karena dia kekal, dia ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, kekristenan tidak mempersalahkan kekayaan. Kekristenan juga tidak menghina apa yang disebut sebagai kemiskinan. Tapi kekristenan mengajak saudara dan saya menjadi orang-orang yang bisa tetap menikmati sukacita di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Karena saudara dan saya memiliki sukacita yang kekal yang datang dan dinikmati di dalam persekutuan dengan Allah yang kekal di dalam Kristus. Oleh sebab itu saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu perlu pikirkan. Apakah Kristus sang kerajaan Allah, harta kekal di dalam kerajaan Allah yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat, yang tidak bisa dirampas dari saudara dan saya, yang memberikan sukacita kekal dalam hati itu, sudah ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Apakah dia sudah ada? Apakah dia yang saudara dan saya lihat sebagai solusi bagi kekosongan di dalam jiwa? Apakah ada yang lain yang saudara dan saya sementara kejar untuk mengisi kehampaan di dalam jiwa kita, sehingga ketika saudara dan saya memilikinya, kita merasa hidup kita bermakna. Ketika saudara dan saya kehilangan semua itu, kita mulai merasa bahwa kehidupan kita bermakna. Tetapi jika itu ada, maka dia adalah pengganti Kristus, itu berhala. Saudara harus menggantinya dengan harta kekal, harta yang sejati, yaitu Kristus. Apakah saudara dan saya memang memiliki Kristus dalam hati kita? Apakah sukacita itu ada dalam hati saudara dan saya karena dia ada di dalam hati kita? Saya tidak tahu apa jawaban saudara, tetapi kalau dia ada, bersyukurlah. Kalau dia belum ada di dalam hati Anda, dengar sekali lagi panggilan ini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang kekal, yang memberikan Kristus kepada kami. Sang Kristus, sang kerajaan Allah. Harta terbesar, harta termulia di dalam kerajaan Allah. Harta yang kekal yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Harta yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Kami bersyukur karena Kristus telah diberikan bagi kami. Dan Kristus telah memberikan dirinya bagi kami. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau beranugerah bagi kami sehingga kami yang mendengar berita seperti ini boleh menghargai sekali lagi kasih karunia Allah. Isilah hati kami yang hampa, hati kami yang kosong itu dengan anugerah-Mu, dan biarlah Kristus hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tidak layak, namun pada saat yang sama kami tahu bahwa Kristus datang mencari kami yang tidak layak, dan kerajaan sorga memang tersedia bagi kami yang tidak layak. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan beranugerah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.